Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. 9 paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, yang mana yang menurut Anda paling relevan dan benar-benar urgent diperlukan dan dibutuhkan sehingga bisa membantu kondusivitas dari bisnis environment hulu migas kita, Pak Tumbur? Yang pertama dan yang kedua itu yang mengenai ASR ditunda, atau itu yang pertama ditunda. Kedua, VAT untuk LNG. Karena kalau VAT untuk LNG dilakukan, yang kasihan nanti PLN yang ngambil kasih VAT-nya kan dilemparkan ke konsumer. Jadi harga akan menjadi mahal. Sedangkan kita kan butuh sekarang ada pergerakan ekonomi. Itu yang kedua, itu cukup strong untuk mendorong ekonomi di Indonesia. Pajak dan yang lainnya itu faktor berikutnya. Itu yang dua ini yang kita tunggu sebenarnya supaya bisa berjalan dengan cepat. Baik, yang pertama, kemudian yang kedua. Ini pertama adalah penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Kemudian yang kedua ini adalah penundaan atau penghapusan pajak Pertamina PPN untuk gas alam cair atau liquefied natural gas LNG. Kalau kita berbicara mengenai penghapusan PPN, apa yang Anda lihat dari level PPN yang sudah diterapkan dan diaplikasikan sejauh ini? Dari sisi bisnis juga kalkulasi bisnis, Anda pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia Petroleum Association, seberapa fair sebenarnya level-level PPN yang sudah diaplikasikan ini? VAT itu kan value added tax. Sedangkan yang kita kasihkan ini kan raw energy. Jadi value added tax-nya itu harusnya nggak ada. Karena itu kan digunakan untuk pembuatan barang-barang selanjutnya. Nah, VAT-nya tuh di at the end seharusnya seperti itu. Itu makanya kalau bisa dihapuskan sini karena yang pengguna gas ini kan LNG dan LNG ini kan PLN dan industri. Nah, kalau dari sekarang sudah kena VAT ya makin tinggi harga gasnya, makin mahal juga harga produksinya. Dari dulu emang itu tidak ada, tapi ya sekarang kan dihilangkan. Benar-benar menguntungkan untuk midstream dan downstream dan sampai penggunanya. Itu yang kita harapkan. Dan tidak juga merubah atau tidak mengganggu perekonomian dari upstream. Jadi memang itu yang kita harapkan supaya bisa bergerak. Baik, kemudian ada juga ini Pak yang ketiga, penghapusan biaya sewa untuk barang milik negara BUMN Hulu Migas. Ini sudah didiskusikan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Apa yang perlu kita pahami di sini Pak kalau kita berbicara mengenai penghapusan biaya sewa untuk BUMN sebelumnya seperti apa skenario-nya? Jadi dulu itu kan upstream itu membangun fasilitasnya, membangun fasilitas. Setelah selesai proyeknya dikembalikan ke pemerintah. Nah, oleh pemerintah itu karena aset negara untuk the new operator, karena banyak sarana lapangan dikembalikan ke pemerintah dan pemerintah memberikan ke Pertamina, akhirnya Pertamina yang menanggung untuk biaya sewanya dari pemerintah. Nah, itu dihilangkan. Itu juga untuk mengurangi biaya produksi dari Pertamina. Kan Pertamina sebetulnya salah satu national oil company untuk mensupport ekonomi Indonesia gitu. Dan itu cuma dari kantong kiri ke kantong kanan. Itu yang akhirnya dihilangkan supaya aset-aset negara yang sudah rate of return-nya sudah kembali ke negara semuanya, jangan disewakan lagi ke para penggunanya supaya mereka cost-nya lebih murah. Dampaknya untuk downstream dan midstream-nya bisa membuat biaya produksi lebih murah. Jadi emang itu juga harusnya tidak ada biaya sewanya.